Roh Kudus yang berkekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja bersamanya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya ya Bapa. Roh Kudus hadirlah di tempat ini. Urapilah kami semua yang ada di tempat ini ya Bapa. Oh Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Dialah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Pada sore hari ini Tuhan, kami boleh datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan masuk di dalam proses belajar dan mengajar Tuhan. Biarlah Tuhan, jam pelajaran kami ini Tuhan, Engkau sendiri Tuhan sebagai guru agung kami. Engkau yang terus memberikan urapan yang baru, Engkau yang terus membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, Engkau yang terus memberikan konsentrasi kepada siswa-siswi yang ada Tuhan. Bahkan juga Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami semuanya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan sekali lagi proses belajar mengajar ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus Guru Agung kami Tuhan, yang terus memberikan hikmat akal budi bagi kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Masih ada yang ngantuk? Masih. Masa kalah dengan orang tua? Ya. Hari ini pelajarannya mengenai tentang penanaman gereja. Penanaman gereja itu artinya perintisan atau membuka ladang baru, membangun gereja baru.
Itu artinya penanaman gereja. Nah, sebelum kita masuk di dalam penanaman gereja, kita akan belajar terlebih dahulu tentang panggilan Allah. Jadi sebelum kalian diutus untuk pergi membuka ladang yang baru, kalian harus tahu benar-benar panggilan saya ini apa. Apakah panggilan saya ini sebagai penginjil, panggilan saya ini sebagai rasul, panggilan saya ini sebagai gembala, itu harus tahu. Di dalam panggilan di dalam diri kita itu ya, saudara. Nah, kita akan melihat panggilan Allah itu ada dua macam. Panggilan Allah ada dua macam. Panggilan Allah ada dua. Yang pertama, panggilan secara umum. Yang pertama adalah panggilan secara umum. Panggilan secara umum ini adalah panggilan bagi semua orang. Bagi semua orang tanpa terkecuali. Mereka semuanya itu dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk masuk di dalam rencananya Allah. Di dalam rencananya Allah apa? Di dalam rencana keselamatannya Allah. Jadi panggilan khusus itu adalah panggilan bagi semua orang untuk masuk di dalam panggilan rencananya Allah, yaitu rencana di dalam keselamatannya. Bukan hanya masuk di dalam rencana keselamatannya saja, tetapi juga dipanggil untuk melakukan firman-Nya. Melakukan firman-Nya. Kalau kita dipanggil untuk melakukan firman-Nya, berarti termasuk juga melakukan amanat agungnya. Jadi Allah memanggil semua orang itu bukan hanya diselamatkan saja, tetapi juga harus menjalankan perintahnya, yaitu amanat agung, bersaksi. Itu panggilan secara umum. Dan panggilan yang kedua adalah panggilan secara khusus. Panggilan secara khusus. Panggilan secara khusus ini adalah seperti contohnya yang pertama itu adalah Abraham. Abraham dipanggil dijadikan untuk apa? Yang pertama, Abraham dipanggil untuk dijadikan bapak bagi segala bangsa. Itu di dalam Kejadian pasal yang ke-17. Pasal yang ke-17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini ya. Jadi Allah itu memanggil seseorang secara khusus, seperti contohnya Abraham, yaitu dipanggil untuk menjadi bapak bagi segala bangsa. Yang kedua adalah Allah memanggil secara khusus kepada Musa. Musa dipanggil untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah,
Itu di dalam Keluaran. Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10. Kita masuk yang ketiga atau C. Yang ke C adalah Allah memanggil secara khusus kepada Gideon. Pernah dengar nama ini? Gideon? Nah, Gideon dipanggil Allah, dijadikan sebagai hakim bagi bangsa Israel untuk menyelamatkan dari tangan Media, bangsa Media. Jadi Gideon ini diangkat menjadi hakim. Karena kita tahu bahwa ceritanya secara singkat, Gideon ini adalah dia itu orang biasa. Dikatakan hakim bukan, dikatakan nabi juga bukan. Dia hanya sebagai keturunan dari bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel mengalami satu tekanan, ketakutan terhadap bangsa Media. Nah, bangsa Media ini kejam sekali. Setiap kali bangsa Israel menanam dan sebagainya, hasilnya itu dirampas bangsa Media yang mengambilnya. Nah, sehingga bangsa Israel ini dalam keadaan terpuruk. Nah, dengan adanya dalam keadaan terpuruk inilah Allah turut campur tangan. Sehingga Allah memakai satu orang yang bernama Gideon. Ini ya. Nah, jadi Allah itu memanggil seseorang itu menurut rencana kehendak Allah. Nah, dan kita akan lihat lagi yang ke D. Yang keempat. Kita akan lihat yang keempat. Yang keempat itu adalah Yeremia. Kalau Yeremia ini dipanggil Allah, ditentukan atau ditetapkan menjadi seorang nabi. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Yeremia. Yeremia pasal yang pertama. Yeremia pasal yang pertama. Silakan. Yeremia pasal yang pertama ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Yeremia pasal yang Yeremia pasal pertama ayat yang keempat dan 5. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, berarti panggilan Allah terhadap seseorang itu mempunyai satu rencana yang indah sesuai dengan kehendaknya Allah. Kalau kita lihat di sini Abraham dipanggil dijadikan apa?
Bapak bagi segala bangsa. Musa dipanggil untuk menjadi pemimpin bangsa Israel untuk melepaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Ini. Dan yang ketiga Gideon dipanggil Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan bangsa Media. Ya. Dan yang keempat ini adalah Yeremia. Allah mengatakan kepada Yeremia, sebelum Yeremia itu ada, sebelum Yeremia itu lahir, Yeremia itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan untuk dia menjadi seorang nabi. Nah, begitu juga kita. Kita semuanya yang ada di tempat ini, kita percaya bahwa Allah itu mempunyai rencana yang indah bagi kita semuanya. Jadi kita harus amenkan ya, bahwa kalau kita semuanya ada di tempat ini, berarti Allah mempunyai rencana yang indah. Walaupun istilahnya karunia kita berbeda, tapi yang penting kita tetap masuk di dalam panggilan dan rencana Allah yang indah ini ya. Dan kita akan melihat lagi panggilan seseorang yang lain lagi. Nah, kita akan melihat yang lainnya lagi, yaitu Petrus dan Andreas. Petrus dan Andreas dipanggil untuk dijadikan penjala manusia. Matius ini ya. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19. Nah ini. Dan kita ingat bahwa yang dipanggil oleh Allah itu bukan hanya Petrus dan Andreas. Tapi kita tahu ada beberapa murid, 12 murid itu sebagian besar itu adalah pekerjaannya apa? Nelayan. Nah, sebagian besar pekerjaannya nelayan, semua nelayan yang dipanggil oleh Tuhan itu dijadikan apa? Bukan nelayan lagi, tetapi penjala manusia. Nah, ini ya. Jadi, nah selain itu juga kita akan melihat di sini bahwa panggilan seseorang lagi kita lihat di dalam Saulus. Saulus dipanggil Allah, dijadikan sebagai rasul. Nah, bukan lagi namanya Saulus tetapi Paulus. Nah, ini. Nah, inilah. Jadi kalau saudara yang ada di sini semuanya sudah siap untuk terjun di lapangan, sudah siap untuk diutus nantinya ya. Kalau saat ini kan masih sebagian besar itu masih membantu di satu gereja, ya kan? Belum diutus dengan betul-betul kalian terjun untuk merintis. Nah, jadi sebelum masuk di dalam pengutusan penanaman gereja, kita harus tahu ini panggilan kita itu apa. Seperti contohnya yang tadi, nama-nama tersebut itu mereka ada porsinya masing-masing. Nah, saat ini porsi kita itu apa? Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, supaya gereja itu maju ya. Nah, sebelumnya kita ini dulu Yohanes ya. Nah, jangan kelewatan dulu. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Baca dulu lah. Ini penting. Yohanes 15 ayat 16 silakan.
Siapa yang baca? Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Amin ya. Jadi jelas ya bahwa Paulus itu menjadi rasul bukan keinginan dia. Karena kita jelas tahu bahwa latar belakang dari Paulus itu adalah apa? Dia itu paling benci kepada orang-orang Kristen. Paling benci kepada orang-orang yang namanya pengikut Kristus. Nah, sampai akhirnya pertobatannya bagaimana dia? Pertobatannya Yesus datang menampakkan diri dengan lewat apa? Sinar atau cahaya yang luar biasa. Nah, ini ya. Jadi kita harus tahu. Sekali lagi saya katakan kita harus tahu. Allah itu memanggil kita untuk kita masuk di dalam rencananya yang bagaimana. Rencananya Allah itu kita itu ditetapkan untuk sebagai rasul atau sebagaimana. Nah, kalau kita melihat di dalam Efesus ya. Coba buka Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Efesus 4 ayat yang 11. Silakan seorang baca. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Oke. Jadi Tuhan itu sudah menetapkan orang-orangnya untuk menjadi rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar dan guru. Nah, sekarang ini kita akan melihat apakah zaman sekarang itu rasul ada atau tidak? Saya katakan rasul itu tetap ada. Rasul itu tugasnya apa? Rasul itu tugasnya itu hampir sama dengan seorang misionari. Seorang misionari itu datang dengan tujuannya dia ke satu tempat untuk memenangkan jiwa mereka. Rasul pun juga diutus untuk membuka ladang baru, penanaman gereja. Ini rasul. Tetapi kalau rasul itu dia hanya sebagai pembuka atau perintis saja. Jadi dia di satu tempat, dia diutus di satu tempat, paling bertahan itu 2 tahun. 2 tahun di tempat itu sampai ada perintisannya, walaupun hanya menghasilkan misalnya 10 orang jemaat yang sudah percaya. Nah, kalau sudah ada 10 orang karena dia merasa bahwa dia bukan seorang gembala, diserahkan kepada siapa? Kalau kalian yang ngutus bisom, ya kalian katakan kepada pimpinan bisom, saya bukan gembala. Supaya apa? Bisom mengutus
dari siswa-siswi yang mempunyai karunia gembala. Itulah. Ya. Jadi kalian harus tahu ini. Dan rasul ini bukan hanya sekedar membuka jalan saja, ya. Seperti contohnya misionari-misionari adanya gereja gereja Batak yang ada di Medan itu yang membuka itu adalah Nommensen. Sebelum Nommensen itu ada. Nah, jadi mereka membuka jalan dulu. Yang pertama ini yang sakit. Kalau sudah yang berapa kali Nommensen ini yang sudah enak. Sehingga apa? Nommensen bisa mendirikan gereja Batak. Nommensen bisa membuat sekolah. Baik itu sekolah Alkitab dan sebagainya itu sudah enak. Nah ini ya. Nah, ini. Jadi kalau saudara panggilannya rasul mau dipaksakan untuk menjadi gembala itu nggak bisa. Karena saya sudah alami. Saya dari tahun 1990 sampai 2014 itu saya hanya merintis. Setelah itu saya kasih. Kalau saya karena dari GBI saya serahkan kepada BPD. BPD setempat itulah yang nanti mengutus seorang gembala. Saya pergi lagi cari tempat lagi lain itu. Itu namanya rasul. Dan bahkan juga ada rasul diberikan satu kuasa bagi Allah itu. Rasul itu adalah menjadi gembala dari para gembala-gembala. Contohnya kalau kita lihat adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus dia mempunyai anak rohani Timotius. Timotius ditempatkan di mana? Itu jemaat di mana? Titus ditempatkan di jemaat mana? Terus siapa lagi? Epafras ditaruh di mana dan sebagainya. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul itu. Jadi dia mengepalai. Makanya di situ dikatakan di dalam Kisah Para Rasul itu ada salah satu yang mencatat mengatakan apa? Sidang di Yerusalem. Semua gembala-gembala, semua anak-anak rohaninya itu dikumpulkan, dikasih pengarahan dan sebagainya. Itulah sebabnya Bisom mau saya bikin begitu. Jadi siapa yang diutus dari Bisom, ya, nah di situ tidak hanya dilepas, tidak hanya sekedar sudah kamu pergi, enggak, tetap dimentor, tetap. Nah kalau misalnya satu lokasi. Misalnya lokasi di sini dekat Singkawang, dekat mana lagi dan sebagainya. Nah, siapa yang dari Bisom itu dikumpulkan, dikasih seminar, dikasih tentang pengarahan apa dan sebagainya. Itulah, itu yang akan saya lakukan untuk Bisom. Nah, ini ya. Jadi ngerti ya, ini rasul, pekerjaan rasul. Dan sekarang masuk ke nabi. Apakah masih ada sampai saat ini nabi? Nabi itu masih ada. Nabi itu cara khotbahnya itu, para penginjil-penginjil itu yang berani khotbah, itulah seorang nabi. Beda dengan khotbahnya gembala. Kalau khotbah gembala itu pengajaran. Khotbahnya nabi itu adalah langsung to the point. Tempelak langsung dosa. Itu. Jadi nabi itu masih ada. Biasanya karunia nabi ini diberikan itu kepada rasul, kepada penginjil ini. Tapi kalau gembala ini dia sistemnya itu sebagai orang tua. Kita lihat di dalam surat Paulus kalau nggak salah di Timotius dia katakan apa? Aku kepada mereka sebagai ibu
dari mereka. Artinya apa? Seorang ibu mengasuh anak. Bahkan juga dikatakan Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa aku sebagai bapak rohani. Nah, jadi artinya apa? Sebagai bapak bertanggung jawab atas keluarganya. Bertanggung jawab artinya terhadap jemaat Tuhan. Itulah gembala ini. Jadi kalau gembala itu negurnya itu halus. Lewat khotbah itu gembala negurnya itu khotbahnya pakai apa? Pakai ya istilahnya perumpamaan gitulah. Jadi takut jemaatnya itu nanti tersinggung. Takut jemaatnya nanti lari itu. Itu gembala, sistemnya gembala. Tapi kalau penginjil rasul itu tidak. Langsung to the point nih ya. Ini fungsinya. Nah, penginjil yaitu kalau penginjil itu penginjil sama misionari itu beda. Bedanya kalau misionari itu dia bisa sampai puluhan tahun. Bisa sampai puluhan tahun contohnya misalnya ya. Karena saya kerja sama sampai sekarang dengan OMF. Kalau OMF itu biasanya bule-bule yang datang di Indonesia itu bisa sampai 30 tahun. Bisa sampai 40 tahun dan sebagainya. Bukan hanya di satu tempat. Misalnya 10 tahun dia di Surabaya. 10 tahun atau 15 tahun dia di Medan atau di mana. Itu misionari ya. Dan cara kerja misionari itu agak beda dengan penginjil. Kalau penginjil dia itu lihat-lihat penginjil juga. Ada yang penginjil khotbah keliling, ada yang penginjil tapi dikasih karunia juga bisa merintis. Jadi semuanya itu tergantung dari karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi saudara harus tahu kemampuannya saudara itu apa, yang Tuhan berikan itu apa. Nah, kalau ini Ko Erik tadi bilang sama saya, kalau saya itu penginjil bukan gembala. Nah, jadi kalian harus tahu. Nanti kalau di lapangan itu kalian baru tahu. Kalau saat ini masih belum tahu saat ini. Masih belum tahu. Kalau sudah terjun di lapangan itu baru tahu nanti kalian ya. Jadi ini. Jadi kalau misionari itu bukan penginjil, maksudnya penginjil bukan misionari. Tetapi misionari bisa menjadi penginjil. Ini. Soalnya kalau misionari itu dananya harus benar-benar kuat. Karena apa? Dia harus lihat sikon. Lihat sikon. Misalnya contohnya ya. Yang saya lihat waktu saya kerjasama dengan OMF waktu itu. Ada salah satu misionari perempuan, dia diutus di Medan, dia melihat situasi pada saat itu lagi hari kemerdekaan. Pada waktu hari kemerdekaan, nah karena di situ ada PKK ya, istilahnya ada PKK, ibu-ibu ngumpul acara PKK, dia dengan harus aktif. Aktifnya pakai apa? Dia bikin kue, dibikin warna merah putih. Nah, sesuai dengan 17 Agustus. Atau bisa juga bikin puding ya, puding yang merah putih. Nah, sebagai lambang bendera Indonesia kan. Nah, itu. Jadi pada saat entah itu saat PKK, dia bawa itu kue itu, acara itu. Dan dia bagi-bagikan itu. Tanpa adanya diminta
dengan ketua PKK atau apa, inisiatif sendiri. Itu. Makanya penginjil pun sebenarnya bisa mengambil cara-cara dari misionari itu bisa banyak itu, ya. Jadi makanya dengan tujuan Bisom ini akan saya kasih pengajaran seperti itu. Makanya saya akan keliling. Saya akan keliling mementor mereka-mereka yang sudah diutus. Yang penting mahasiswa Bisom. Kalau bukan mahasiswa Bisom saya enggak berhak saya. Ini ya. Jadi itulah. Jadi akan saya arahkan bukan hanya di kelas saja tapi di lapangan juga kita praktek, kita lihat itu. Nah, jadi banyak macam cara untuk kita mau mendekati masyarakat yang ada. Ini baik juga misalnya kaum muda pun juga kita bisa kok bikin misalnya acara apa kita bikin bisa itu ya, banyak cara. Itu kalau misionari mereka bagaimana caranya mencari mendekati jiwa-jiwa itu ya. Jadi kalau misionari dia tidak kelihatan kalau dia itu orang Kristen. Dia tidak menampakkan, apalagi khususnya kalau di kalangan di tempat muslim. Nah, jadi dia tetap acara apa dia tetap datang. Dia datang ikut. Cuma ada catatan. Kita boleh beradaptasi di lingkungan. Tapi adaptasi yang bagaimana? Adaptasi yang harus kita bisa membedakan. Apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak? Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, jangan kita ikut-ikutan mereka. Itu ya, jadi kita lihat waktu pengalaman saya, waktu saya merintis di Medan, biasa orang-orang Medan itu kalau sudah orang-orang tua ya, kalau orang yang sudah opung-opung gitu ya, istilah orang Batak itu nenek atau kakek itu dibilang opung. Nah, kalau opung-opung itu sudah 70, sudah umur 70, sudah sakit-sakitan, istilahnya sudah ada tanda-tanda mau dipanggil Tuhan, mereka buru-buru apa? Mereka buru-buru itu semua anak-anaknya itu dikumpulkan. Anak mantu cucu itu dikumpulkan semuanya, disuruh apa? Mereka masak disuruh nyuapin. Satu sendok nyuapin. Nah, saya lihat dengan cara begitu, saya dipanggil sebelum kasih makan, saya harus mengadakan ibadah. Saya lihat, oh itu nggak masalah, penghormatan. Itu saya ingat kepada di Alkitab yang waktu si Ishak, waktu Ishak mau memberkati Esau dan Yakub, ya kan, mau memberkati Esau, kan si Ishak bilang, pergi kamu cari ternak untuk kasih makan ya. Nah, tetapi si Yakub ini kan kesayangan dari ibunya, nggak terima. Wah, masa Esau saja yang diberkati? Akhirnya nggak terima, ya kan? Lah di situ saya ngambil di situ. Dan saya katakan, saya khotbahkan untuk mengasih makan ini adalah sebagai penghormatan, nggak masalah gitu. Jadi kita kalau dipanggil, biasanya orang-orang itu kalau sudah dekat dengan kita, itu mereka panggil. Acara apa itu mereka panggil. Nah, kalau acara apa mereka panggil, kita tanya. Itu acara apa ya? Tapi jangan seperti seolah-olah kita mau menghakimi, jangan. Itu acara apa? Tanya, santai-santai aja tanyanya. Nih, kalau kira-kira dia sudah cerita, nggak cocok dengan Alkitab, diem-diem aja. Diem-diem aja, nggak usah bilang, oh itu nggak boleh gini-gini. Wah, kita akan ditolak. Diam-diam aja. Yang penting kalau mereka undang, ya udahlah selesai acara atau sebelum acara kita datang.
kita datang. Nah, maaf ya karena jam sekian saya nggak bisa datang karena saya ada apalah alasan apalah gitu. Jadi saya datang dulu sekarang. Nah, itu mau datang sesudahnya atau sebelumnya untuk menghormati mereka yang mengundang kita. Jadi kita pakai hikmat lah gitu ya. Kalau nanti kalian diutus, kalau kalian sudah di lapangan ini ya. Nah, ini jadi istilahnya cara misionari dengan cara penginjilan itu sebetulnya hampir sama. Hampir sama cara-caranya. Cuma kalau benar betul-betul kita mau mengikuti caranya misi, kita benar-benar harus dana kuat. Contohnya ada satu orang misi datang ke daerah Jawa. Dia datang, dia lihat nggak ada jalan ini, buntu. Dia buka jalan. Dia cari dulu orang kunci, orang penting yang ada di desa itu. Misalnya kepala kampung, ya kan? Nah, dia datang, dia bilang dia mau buka jalan gini. Nah, suatu ketika dia mau buka, mereka bilang, waduh, nggak bisa. Kalau mau buat jalan harus tebang pohon besar itu. Kalau tebang pohon besar itu saya nggak berani. Itu angker dan sebagainya gini. Nah, jadi kalau memang mau membuat jalan kami senang. Tapi kalau memang mau berani silakan. Akhirnya betul misi itu. Dia tebang itu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dulu sebelum tebang puasa. Akhirnya nggak ada apa-apa. Sehingga apa? Mereka mengatakan apa? Wah, dia itu sakti dan sebagainya. Sehingga percaya kepada Tuhan. Jadi kita sebagai penginjil ya, kalau kita mau sukses, kita ambil cara-cara apa? Dari seorang misi. Seorang misi ya, bukan berarti kita itu tidak mengikuti teladan Kristus. Yang pertama kita mengikuti teladan Kristus. Yang kita tetap sesuai dengan Alkitab. Tetapi kita juga mengambil cara-cara kalau memang itu cara-cara untuk bisa pendekatan kepada masyarakat, apa baiknya kan kita ambil itu ya. Jadi ini. Jadi beda ya. Jadi kalian sudah tahu ya, rasul itu apa, nabi itu apa, penginjil itu apa, gembala apa, pengajar itu adalah guru. Nah, itu. Nah, jadi saya akan kasih tahu penginjil. Penginjil ini ada beberapa cara. Ada yang Tuhan pakai penginjil ini khotbah keliling. Dia khotbah ke sana. Khotbahnya itu berdasarkan akan penginjilan itu. Jadi buat KKR ke sana kemari kemana itu penginjil khotbah, pengkhotbah itu penginjil. Tapi ada juga penginjil yang Tuhan kasih karunia untuk merintis. Nah, penginjil yang Tuhan kasih karunia juga rasul merintis. Nah, ini kita tidak bisa apa? Sering keluar. Itu nggak bisa. Kita harus konsentrasi. Konsentrasi di tempat itu. Ya boleh keluar sekali-sekali lah keluar gitulah, jangan sering-sering istilahnya. Karena kita mau konsentrasi di daerah situ. Nah, kalau kita sering-sering pergi gimana kita mau pendekatan dengan orang-orang kampung yang ada di sekitar. Nah, itu ya. Jadi bedanya penginjilan itu banyak macam. Banyak macam cara penginjilannya ya. Nah, kan kemarin ingat kan pelajaran kan ada berapa gaya penginjilan, ada cara penginjilan dan sebagainya itu. Nah, ini ya. Nah,
Jadi kita akan melihat, coba kita akan buka di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang ranjani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Lah, di dalam ayat ini adalah panggilan Allah secara umum. Ini adalah panggilan Allah secara umum bahwa semua orang itu dipanggil untuk apa? Menjadi bangsa pilihan Allah. Jadi Allah tidak membedakan bangsa apapun. Semua bangsa itu adalah miliknya Allah. Jadi Allah memanggil kepada bangsa semuanya untuk diselamatkan. Dan selain itu juga di sini dikatakan apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tuhan juga mempunyai rencana kepada bangsa-bangsa untuk bangsa-bangsa itu diangkat. Diangkat untuk apa? Menjadi, di sini dikatakan menjadi imamat yang rajani. Artinya diangkat untuk supaya mereka itu mempunyai satu kedudukan, satu kuasa. Raja itu berkuasa. Berkuasa untuk apa? Berkuasa untuk memberitakan. Memberitakan apa? Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita itu harus memberitakan bahwa kita dulu itu adalah bukan umatnya Allah. Kita dulu itu adalah musuhnya Allah. Manusia jatuh di dalam dosa, begitu manusia jatuh di dalam dosa, itu tandanya apa? Hubungan dengan Allah terputus. Berarti manusia itu bermusuhan dengan Allah. Tapi karena Allah itu mengasihi manusia, sehingga apa? Allah itu memperdamaikan manusia dengan Allah. Lewat Yesus Kristus itulah. Ya. Jadi inilah yang harus kita beritakan. Jadi untuk bersaksi, untuk menjalankan amanat agung itu bukan hanya 5 orang ini, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, bukan itu. Tetapi panggilan secara umum itu adalah juga harus menjadi saksinya Allah. Harus menjalankan amanat agungnya Allah. Ini perlu ditekankan kepada jemaat. Kalau nanti kalian perintis. Kalau awal dari perintisan itu jemaat itu diajarkan ya, begitu mereka sudah percaya Tuhan, mereka menjadi murid, mereka sudah dibaptis menjadi murid. Nah, kita bina. Kita bina untuk supaya jemaat-jemaat itu mempunyai jiwa apa? Jiwa untuk menjalankan amanat agung Allah. Ini nanti kita akan belajar mengenai pelajaran tentang gereja misioner. Nanti kita akan belajar. Nah, ini ya, jadi kita harus tekankan dari awal. Kalau sudah kita berjalan terus, kita tidak mengajarkan dari awal, jemaat itu harus menginjil, susah nanti. Nah, jadi makanya begitu percaya kepada Tuhan, kita harus ajarkan amanat agung itu kepada mereka. Kita jalankan betul-betul amanat agung yang mengatakan apa? Pergilah kamu
jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dan ajarkanlah mereka. Nah ini, jadi kita harus benar-benar mengajarkan mereka. Supaya benar-benar mereka itu jadi murid dan dia juga akan memuridkan. Nah ini ya yang Allah inginkan. Inilah, jadi panggilan secara umum itu bukan hanya panggilan, oh berarti saya hanya dipanggil untuk supaya saya selamat, supaya saya mempunyai hidup yang kekal, supaya saya bisa masuk surga. Bukan hanya sekedar itu saja, tapi juga harus melakukan firman-Nya. Salah satunya itu adalah amanat agung itu juga harus ada di dalam hati setiap jemaat. Itu yang harus kita ajarkan mereka. Kalau kita tidak mengajarkan amanat agung ini, hati Allah tidak kita ajarkan kepada jemaat, supaya jemaat memiliki hatinya Allah, gereja kita tidak akan bertumbuh. Nah, ya, inilah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau enggak ada, saya teruskan ya. Jadi mengenai panggilan sudah jelas ya. Nah, jadi bagi kita ya, bagi kita mungkin kita bukan dikasih karunia atau bukan, Tuhan tidak mengizinkan kita jadi gembala, nggak usah kecil hati. Itu sama saja di hadapan Tuhan. Rencana Tuhan itu indah di dalam kehidupan kita. Baik kita mau jadi rasul, ya kan? Orang yang mau tanya, silakan. Mic-nya mana? Saya ingin bertanya, Bu. Kalau misalnya kan gini, di Bisom ini kan fokusnya untuk mencetak gembala. Iya. Cuma kalau misalnya di tempat ini ada yang bukan panggilannya gembala tapi dipaksakan, itu gimana, Bu? Oh, saya percaya bahwa Bisom ini memang tujuan khusus Bisom untuk supaya semua jadi gembala. Tapi kalau memang tidak ada yang karunia gembala, hanya perintisan atau penginjil, itu nggak masalah, lah. Bisom juga ngertilah karunia yang Tuhan berikan kepada seseorang, kan tahu Bisom, nggak masalah. Tadi kamu mau tanya apa? Bagaimana kita mengetahui panggilan? Oh, bagaimana mengenai supaya kita tahu panggilan kita? Nah, supaya kita tahu panggilan kita, itu nanti kalau kamu sudah terjun di lapangan. Kalau saat ini kamu masih membantu di gereja kan kamu sudah tahu. Misalnya singer, oh berarti kalau saya WL atau singer saya sudah oke, sering dipakai, berarti itu karunia kamu itu di WL singer, ya kan? Kalau untuk sementara ini. Untuk sementara ini berarti kan kamu tahu sudahan. Siapa yang pemusik, yang jago musik apa dan sebagainya kan sudah tahu. Nah itu. Tapi nanti kalau untuk penginjil, penginjil atau ini karunianya berkhotbah dan sebagainya, itu kalau untuk berkhotbah itu sudah bisa dilihat. Sudah bisa dilihat dari kamu pelayanan di gereja. Bagaimana khotbah kamu itu, bagaimana itu yang tahu itu gembala. Gembala yang misalnya kalau kamu ke Pak Billy yang tahu. Nah, kamu tuh dapat ke pengkhotbah atau apa itu tahu nanti. Dan dari kitanya sendiri juga kita tahu. Oh, berarti saya ini pengkhotbah itu apa? Sudah tahu. Makanya dari kita saat ini kita terjun di pelayanan ya, walaupun kita belum mandiri pelayanan, istilahnya kan masih belum mandiri, masih di bawah gembala, ya kan? Nah, itu kita sudah tahu dari bagaimana kita melayani itu sudah tahu dari situ. Makanya tadi kan pelajaran tadi ingat enggak?
untuk mengembangkan kita menjadi pemimpin, ya kan? Untuk mengembangkan kita jadi pemimpin kan ada yang tanya bagaimana caranya. Tadi kan dijawab taat, ya kan? Ada ketaatan. Terus saya tambah bahwa apa? Setia dari perkara yang kecil. Maka Tuhan akan tambahkan. Nah begitu juga karunia, ya. Ingat enggak waktu pelajaran saya sudah memberikan pelajaran saya singgung tentang karunia dan talenta itu ada bedanya. Siapa yang ingat? Ada yang ingat enggak? Apa? Ya. Artinya gini, pada saat kalian melayani ya di lapangan. Di lapangan kalian dipanggil. Kalian dipanggil orang misalnya ada anaknya demam tengah malam ini. Mau ke puskesmas apa enggak ada. Udahlah panggil aja pendeta itu. Udah kamu dipanggil ya. Kalau Tuhan mau mengizinkan anak itu mendapat mujizat saat itu juga. Tuhan akan pakai kamu dan Tuhan akan menyatakan mujizat. Itu. Nah. Jadi istilahnya untuk berdoa lagi, dipanggil lagi doa untuk orang sakit lagi. Nggak akan terus-terusan kamu apa berdoa orang itu langsung sembuh. Itu enggak. Nah, supaya apa? Tuhan mengajarkan kita supaya kita jangan sombong. Nah, jadi karunia itu nggak akan diberikan kepada kita permanen. Saat kebutuhan, pada saat kita pelayanan kita butuh apa? Pertanyaan-pertanyaan yang susah kita nggak bisa jawab, Roh Kudus akan memberikan karunia hikmat. Sehingga apa? Kita bisa menjawab. Nah itu. Jadi intinya hanya apa? Berserah kepada Tuhan. Intinya kembali yang sudah saya kasih itu. Buka lagi tuh Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Baca. Sakaria pasal yang keempat. Ayat yang ke-6. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Amin. Nah, bukan dengan apa? Kekuatan, keperkasaan kita, kepandaian kita, bukan. Jangan banggakan aku di BISOM ujiannya nilainya 9, 8 dan sebagainya. Jangan. Tapi saya katakan gini juga, jangan malas belajar juga. Harus belajar. Nah itu. Jadi yang penting intinya kita itu berserah kepada Roh Kudus. Makanya itu kita harus benar-benar kita mendapatkan urapan Roh Kudus. Apalagi hari ini adalah hari Pentakosta. Saat ini kita memperingati ya, baptisan Roh Kudus itu bukan kita tunggu hari Pentakosta, tidak. Kapanpun hati kita terbuka, kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan akan berikan kita Roh Kudus. Mau bertanya, silakan. Mau bertanya? Ya. Mau bertanya juga Bu. Ya silakan. Apakah ini Agape ikut? Ya, Agape ikut. Oh, oke, baguslah. Ya. Silakan pertanyaan. Ya, apakah seorang penginjil bisa mengajar, Bu? Bisa menjadi pengajar atau guru gitu? Nah, bisa. Kalau Tuhan, jadi karunia itu Tuhan kalau yang 5 ya, 5 jabatan ini itu adalah memperlengkapi gereja. Dikatakan di dalam Efesus itu adalah untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah gereja Tuhan. Jadi gereja yang sehat itu harus ada rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Itu harus ada. Makanya gereja-gereja itu kalau mau maju, jangan sentimen dengan penginjil-penginjil. Tetapi gembala-gembala kebanyakan sentimen dengan penginjil-penginjil. Nah ini. Jadi kalau nanti saudara terbukalah. Yang penting itu kita lihat penginjil dari mana. Kalau penginjil saksi Yehova ya kita harus usir. Nah itu kita tidak boleh sembarangan. Kita harus tegas
Itu kita harus lihat itu ya. Nah, jadi kalau 5 jawatan itu Tuhan bisa kasih. Seperti contohnya saya. Saya rasul oke. Nabi oke saya. Khotbah saya belak-belakan. Nggak ada tutup-tutupan khotbah saya. Nah, terus gembala saya kurang kalau gembala. Karena saya pernah merintis, saya pernah jadi gembala juga. Nah, paling jadi gembala saya paling lama itu 3 tahun. Saya lihat dulu perkembangan dari perintisan saya. Kalau perkembangan perintisan saya itu masih perlu saya pegang dulu. Kalau sudah bisa saya lepas, saya serahkan BPD yang nanti kasih ganting. Itu. Jadi bisa juga pengajar, saya pengajar juga. Nah, jadi itu tergantung, makanya itu kembangkanlah karunia-karunia yang ada. Walaupun sistem karunia itu tidak menetap, ya kan? Tapi kalau yang 5 ini itu tetap seperti saya pengajar tetap sampai semampu saya bisa ngajar, saya ngajar. Sampai semampu saya mau mentor kalian diutus, saya siap berjalan. Tuhan izinkan saya sampai mau kalian diutus sampai ke ujung bumi, saya datang kalau masih kuat, masih sehat, oke siap saya. Itu. Nah, jadi bisa ya antara 5 jawatan dengan karunia itu beda. Kalau 5 jawatan itu tetap ada. Sampai kita mati. Itu ada. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah, nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita sambung. Kita masuk di dalam prinsip-prinsip Alkitabiah tentang penanaman gereja. Tadi saya sudah katakan bahwa penanaman gereja itu adalah apa? Perintisan, ya. Nah, kita akan melihat penanaman gereja itu tidak lepas dengan adanya misi Allah. Misi Allah itu apa? Misi Allah itu adalah amanat agung. Misi Allah itu adalah amanat agung. Kalau misi Allah itu amanat agung, berarti misinya Allah itu adalah pergi, ya kan? Pergi itu tandanya apa? Kalian diutus. Ya. Pergi, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dan ajarkanlah mereka. Artinya kita ajarkan kebenaran firman Allah. Jadi ingat, penanaman gereja itu tetap ada kaitannya amanat agung. Jadi pada saat posisi kita lagi merintis, tetap amanat agung itu harus ada di hati kita. Kasih Allah, hatinya Allah itu harus tetap ada di kita. Karena hatinya Allah itu adalah hatinya misi. Hati Allah itu, ya. Oke, kita teringat akan pelajaran yang kemarin. Tujuan misi Allah di dalam amanat agung itu apa? Tujuannya. Tujuan utama, maksudnya tujuan goalnya itu apa? Tujuan goalnya yang utama itu adalah misi Allah itu untuk penanaman gereja. Sekarang saya tanya, kalau kita sudah diutus, kita sudah masuk di dalam penanaman gereja. Nah, kalau kita pergi penginjilan, jiwa-jiwa yang sudah selamat, jiwa-jiwa yang siap mau dibaptis, terus kalau sudah dibaptis, mau dikumpulkan di mana? Kalau nggak dikumpulkan di gereja kan?
Berarti kita harus membuka gereja baru, menanam gereja baru. Itulah. Jadi ingat, penanaman gereja tidak lepas dengan adanya amanat agung atau misinya Allah. Nah, kita tahu bahwa mereka yang sudah kita baptis, mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka yang siap dimuridkan, itu artinya mereka perlu apa? Pembinaan. Ya kan? Istilah pembinaan kalau di gereja itu adalah PWG. PWG itu adalah pembinaan warga gereja. Nah, PWG-nya apa? PWG-nya kita tahu misalnya komsel. Nah, jadi nantinya kalau kalian sudah dipercayakan untuk penanaman gereja, ajarkanlah komsel misi yang saya ajarkan. Kalau saat ini kalian belum bisa kan prakteknya, karena apa? Itu gereja orang. Ada gembala punya versinya masing-masing. Kita hanya praktek kok, masa kita mau apa? Biarkan. Tapi kalian nanti kalau sudah diutus, kalian praktekkan semuanya. Apa yang kalian dapat di tempat ini. Itu ya. Oke. Dan kita akan melihat lagi selanjutnya. Jadi PWG itu sangat penting sekali. PWG itu dilakukan bukan hanya kepada jemaat yang sudah dewasa. Tetapi PWG itu bisa kita praktekkan kepada anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu yang kelas apa? Kelas yang sudah remaja. Remaja itu sudah mengerti. Remaja itu kan 10 tahun ke atas. Nah itu dia tuh bisa diajarkan. Jadi dari remaja, pemuda, kaum wanita, ibu-ibu, ya, wanita-wanita yang ada di Bisom ini siap ya untuk mendidik wanita-wanita menjadi wanita misioner. Jadi bukan hanya gereja misioner saja, tapi wanita-wanita misioner. Artinya wanita-wanita yang berjiwa misinya Allah. Itu. Jadi bapak-bapaknya juga, pemuda-pemudanya, pemudi-pemudi, kita arahkan semuanya ke PWG yang bersifat misioner ini ya. Oke. PWG termasuk salah satu bagian dari pelaksanaan amanat agung. Ingat ya, yang sudah tercapai tujuannya. Jadi tujuan Allah untuk mencapai amanat agung itu adalah goalnya yang terakhir itu adalah penanaman gereja. Menjadi murid Kristus. Nah kita akan lihat di dalam PWG itu harus ada 4. Di dalam PWG ada 4 unsur yang harus kita laksanakan.
Nah, ini. Sekali lagi, di dalam PWG tahu ya, pendidikan warga gereja atau pembinaan. Pembinaan bisa. Ada 4 unsur yang harus kita laksanakan. Yang pertama apa? Pergi. Pergi ini artinya usaha. Berusaha untuk apa? Untuk mencari apa? Manusia. Seperti contohnya siapa? Yesus kan? Yesus mendapatkan Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus itu karena apa? Yesus pergi, jalan, berusaha mendekati mereka-mereka. Nah, kita pun juga harus pergi, berusaha mendapatkan orang. Ini. Dan yang kedua, kalau orang itu sudah dapat, baru kita apa? Kita beritakan. Kita beritakan Injil keselamatan. Nah, kalau sudah Injil keselamatan itu kita beritakan, orang itu percaya, baru apa? Baptis. Nah, kalau sudah baptis, kita mulai masuk PWG, pembinaan warga gereja. Nah, kalau sudah kita ajarkan mereka sudah mengerti, berarti mereka sudah masuk di dalam murid. Jadi kita benar-benar kita bina murid ini. Kita pisahkan. Komselnya itu bisa kita pisahkan itu. Kalau mereka sudah menjadi murid. Untuk mereka nanti dijadikan apa? Pemimpin komsel. Nah ini ya. Tujuannya ini. Ini harus tetap ada di dalam penanaman gereja. Nah, oke, kita terus. Yang harus kita ajarkan kepada jemaat agar mereka mempunyai 5 kepastian. Jadi yang harus kita ajarkan itu supaya mereka benar-benar ini sudah belum? Oke, kalau sudah saya hapus. Lima keputusan adalah yang pertama, percaya. Berarti kita itu harus bisa meyakinkan orang yang kita injili itu, kita yakinkan untuk dia percaya. Percaya akan apa? Percaya akan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan yang kedua juga percaya kepada firman-Nya. Ini. Jadi ini yang harus kita yakinkan kepada orang-orang yang sudah kita dekati. Ini. Dan yang kedua, ini 1, 2. Yang kedua adalah beribadah. Nah, setelah mereka percaya, setelah mereka yakin mengambil keputusan bahwa Yesus itu sebagai juru selamatnya, dan dia tahu bahwa dia selamat itu karena beriman kepada Tuhan, kita arahkan kepada ibadah. Kita bawa mereka ibadah. Untuk kita jadikan apa? Warga kerajaan surga. Kita bawa untuk dia supaya ibadah. Menjadi seorang jemaat. Jemaat yang apa? Yang setia. Dan mengasihi Kristus. Ini. Jadi bukan hanya sekedar, wah aku senang. Sudah dapat jemaat. Buat apa? Dapat jemaat tapi kalau 1 bulan sekali ibadah, kadang 3 bulan sekali datang ibadah, gunanya apa? Ya kan? Justru itu kita harus yakinkan supaya benar-benar mereka bisa mengambil 5 keputusan ini. Percaya dan dia benar-benar mau mengambil satu keputusan, aku mau menjadi jemaat, aku mau menjadi jemaat yang setia,
menjadi jemaat yang benar-benar mengasihi Kristus ini. Dan yang ketiga, bertumbuh. Bertumbuh di dalam apa? Di dalam iman. Iman yang bagaimana? Iman yang kuat. Mengalami tantangan, mengalami pencobaan, dia tetap beriman kepada Tuhan. Khususnya ini adalah orang-orang yang kalau mereka di luar Tuhan, Muslim. Nah ini biasanya mereka apa? Dikucilkan, mereka di apa? Nah ini mereka harus berani mengambil resiko. Kalau kuat imannya, dia tetap menjadi jemaat yang setia. Ini ya. Kita lihat yang keempat. Bersekutu. Nah, kalau dia sering beribadah, pasti imannya bertumbuh kan? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau firmannya ada di dalam hatinya, pasti akan bertumbuh iman dia. Nah, kalau dia merasa bertumbuh di dalam ibadah ini, pasti dia akan masuk di dalam bersekutu. Tidak hanya menjadi orang Kristen yang mingguan saja. Ada kan orang Kristen mingguan, tahu nggak artinya apa? Tiap minggu hadir. Walaupun ada ibadah keluarga, Rabunya, ibadah doa puasa, hari Jumat, misalnya hari apa tuh, dia nggak peduli. Yang penting aku minggu hadir. Nah itu ya. Tapi dia benar-benar mau masuk di dalam bersekutu. Nah ini yang harus kita ajarkan kepada mereka. Supaya mereka benar-benar bersekutu, bukan hanya bersekutu di dalam perhimpunan jemaat, tetapi juga intim dengan Allah. Intim dengan Allah berarti dia suka apa? Intim dengan Allah, suka berdoa dan membaca Alkitab, firman Allah, gitu. Orang yang intim dengan Allah itu dia haus, rindu untuk terus bersekutu. Dan yang terakhir, yang kelima. Yang kelima adalah melayani. Nah, jadi ini. Supaya dia benar-benar masuk di dalam melayani Tuhan. Rela berkorban. Orang yang mau melayani Tuhan kan apa? Rela berkorban, rela memberikan waktunya dan segala-galanya untuk pekerjaan Tuhan. Ini kita harus meyakinkan supaya mereka mengambil 5 keputusan ini. Jadi kita untuk merintis gereja itu bukan asal-asal, yang penting dapat jiwa, yang penting entah mereka ibadah seminggu 2 kali, entah mereka ibadah sebulan cuma 1 kali, yang penting aku dapat jemaat, bukan itu. Tapi harus kita tanamkan ini semuanya. Itu benar-benar penanaman gereja. Jadi bukan hanya asal merintis, bangun gereja, sudah. Bukan itu. Tapi yang kita bangun itu adalah apa? Terutama itu adalah jiwa mereka. Itu yang perlu kita tanamkan, iman mereka itu. Ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Enggak ada? Lanjut kalau enggak ada. Saya sengaja setiap 1 poin saya kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Supaya jamnya sudah jam segini ya. Batas waktu saya 4:30. Nanggung saya jelasin yang lain. Jadi oke, nggak ada pertanyaan ini. Kalau nggak ada pertanyaan, sudahlah sampai di sini, nanti malam poin berikutnya. Kalau jelaskan nggak selesai itu nggak enak. Jadilah kita bangkit berdiri aja, kita menyembah karena ini adalah hari Pantekosta.
kita mengenang, mengingat. Silakan maju. Kita nyanyi Roh Kudus kau hadir di sini ya. Silakan siapa yang maju.